10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hermeneutika itu untuk nafsir Al-Quran. Kenapa topik ini kita perlu angkat? Karena sudah banyak dipakai dan diaplikasikan orang. Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mempelajari bab hermeneutika ini bukan untuk menanggapi, merespon bagaimana kita menyikapi hermeneutika ini, tapi mereka mempelajari dan sekarang sudah mengaplikasikan, mempelajari untuk memanfaatkan dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Apakah ini suatu langkah yang tepat? Kita akan bahas pada kesempatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana ma qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wal nasara. Qala faman. Sungguh kata Rasulullah, engkau akan mengikuti perilaku dan kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, setepah sehasta demi sehasta, sehingga engkau mengikuti mereka. Seandainya mereka bisa masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun ikut masuk ke dalamnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-yahuda wal nasara, apakah yang Anda maksudkan itu adalah bab Yahudi dan Nasara? Qal, sama. Abdullah merespon, siapa lagi? Jemaah sekalian, lifestyle kita sudah semakin memperlihatkan indikator-indikator keikutan kita mengikuti langkah-langkah mereka. Kita sudah mulai bahkan dari dulu ya, berulang tahun sekarang mengaji ya, diiringi dengan musik. Valentine Day banyak dilakukan oleh anak-anak muda kita. Standing one dianggap sesuatu yang efisien dan efektif. Hutang di bawah sudah lama tak mengikuti jejak dan pengalaman. Dan yang sangat berbahaya adalah kita sudah mulai meniru dan mengaplikasikan bagaimana orang-orang sebelum kita yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini, ketika mereka menafsirkan kitab suci mereka, kita ikuti cara-cara mereka. Padahal sudah ada cara-cara yang ditunjukkan, yang dicontohkan dalam Islam, bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. Bukankah kita sudah diajarkan bagaimana kita menafsirkan Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat tabi'in dan ulama-ulama yang memenuhi kriteria untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran ini. Jemaah sekalian,
andaikan ada ungkapan-ungkapan seperti ini, alhamdulillah kita memiliki kitab Al-Quran dan begitu suci, begitu mulia, begitu agung. Itulah kitab suci Al-Quran yang wajib kita jadikan pedoman dan penuntun dalam kehidupan kita ini. Al-Quran itu adalah teks budaya yang luar biasa. Al-Quran itu adalah teks bahasa yang sangat mudah. Al-Quran itu adalah teks histori yang sangat dahsyat. Maka bersyukurlah kita memiliki Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita ini. Jujur, apakah kita ingin menanyakan apakah narasi-narasi seperti itu adalah sesuatu yang indah didengar? Adalah sesuatu yang menggembirakan kita, menumbuhkan roh di hati kita? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan menjawab semua nanti dari uraian kitab ini. Kita mulai dengan membuka Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia adalah yang terucap dari lisan Rasulullah dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah itu tidak lain adalah wahyu yang dilakukan. Ayat yang lain, am yaquluna iftara bal haqqu min rabbik. Apakah mereka berkata bahwa Muhammad itu mengada-adakan? Maksudnya firman Allah bahwa bahkan sesungguhnya itu adalah al-haq, kebenaran. Al-Quran itu adalah kebenaran min rabbik, dari Tuhan. Lalu dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Tidak ada keraguan pada Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Sementara dalam Quran Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran itu adalah pedoman petunjuk yang tidak meragukan. Kalau kita mengikuti, insya Allah tidak akan sesat selama-lamanya dunia akhirat. Jemaah sekalian, sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan bahwa para teolog Kristen Protestan itu menolak klaim otoritas gereja dalam penafsiran kitab suci. Sebelum Protestan melakukan protes, penafsiran kitab Bible hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah ditetapkan oleh gereja, sehingga terjadi perbedaan yang kontradiktif antara agama bisa terlihat dengan
sains ilmuwan di pihak yang lain. Terkenal dalam sejarah bagaimana Galileo Galilei mengeluarkan pendapatnya bahwa bumi ini benar. Dia berputar mengelilingi matahari, sementara dia sendiri berproses berotasi pada porosnya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat gereja, dan untuk itu dia harus menarik teori yang dikedepankan, sebab tidak dia akan terancam dengan hukuman bunuh diri. Bagi Protestan, mereka beranggapan bahwa mereka menafsirkan kitab suci asalkan tahu bahasa dan konteks kesejarahannya. Maka lahirlah teori hermeneutika sebagai upaya pembebasan tafsir Bible dari dogma atau doktrin-doktrin baru yang datang dari gereja. Namun ditolak. Kelompok ini akhirnya menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan Bible. Jadi, bagaimana hermeneutika tidak ada sangkut pautnya dengan Islam, tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran. Lalu mereka orang-orang di luar Islam memanfaatkan hermeneutika ini untuk meneliti kitab mereka. Mereka berpendapat bahwa Bible harus pada pemahaman mereka, dan bahkan jika sudah mengkritik kitabnya, mereka lalu berkata, kenapa umat Islam tidak kemudian mengkritisi kitab Al-Quran? Kalau memang kitab Al-Quran itu benar, ayo dong dikritisi, diperiksa, diteliti. Jangan takut semata kepada Muhammad. Saudara, para orientalis sudah menyerukan untuk studi dengan hermeneutik ini. Pendeta Alfonso Minana yang hidup pada tahun 1932, seorang Kristen dari Irak dan dosen di Birmingham University Inggris, ia membuat seruan, sudah tiba saatnya untuk melakukan teks terhadap Al-Quran sebagaimana telah dilakukan terhadap Bible yang berbahasa Ibrani Aramaik dan Bible Kristen yang berbahasa Yunani. Jangan takut berpikir. Makanya kalian orang Islam itu tidak berani mengkritisi Al-Quran. Umat Islam terbaru dalam nama, makanya tidak berani mendalami sedikit tentang Al-Quran. Ajakan dari para orientalis, seorang tokoh Kristen Metodis dari Australia, Arthur Jeffrey, yang hidup tahun 1593 sampai 1956. Bagaimana kita butuh tafsir kritis meniru karya yang telah dilakukan oleh orientalis modern, sekaligus menggunakan metode-metode penelitian kritis modern untuk tafsir Al-Quran. Arthur Jeffrey melakukan kampanye di mana-mana kepada orang Kristen, orang Islam, supaya membuat tafsir kritis. Jadi harus kita kritisi. Sambutan
yang ada atas seruan dan ajakan orientalis itu, maka di Indonesia ada mega proyek sivilis. Sivilis itu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Di Indonesia ada mega proyek sivilis dan Asia Foundation yang akan membuat tafsir Quran edisi sivilis. Katanya tafsir yang ada saat ini sudah ketinggalan zaman. Bahkan ada seorang menteri dulu di era Orde mengatakan bahwa ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang sudah tidak relevan lagi. Satu di antaranya disebutkan dalam kalkulasi bagaimana laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan satu bagian. Kelompok sivilis ini berjuang untuk membatalkan undang-undang penodaan agama supaya mega proyek mereka membuat tafsir Quran itu bisa berjalan. Tapi alhamdulillah Mahkamah Konstitusi tidak jadi membatalkan undang-undang tentang penodaan agama. Sampai di sini apakah sudah selesai? Tidak. Sebab mereka akan berupaya terus untuk menggiring kita, opini kita digiring agar kemudian berpendapat bahwa memang Al-Quran itu perlu dikritisi karena Al-Quran itu adalah produk manusia. Pertanyaan sekarang, bagaimana menafsirkan Quran dengan metode hermeneutik ini? Apa sih hermeneutik? Apakah membahayakan Islam? Ada orientalis yang jujur, tapi ini langka. Namanya Maurice Bucaille, kemudian masuk Islam. Ya. Ada juga Profesor Joseph Van Es yang mengatakan bahwa hermeneutik yang berasal dari Jerman tidak ditujukan untuk kajian keislaman. Pada mulanya yang merupakan produk teologi Protestan yang dipakai untuk kajian Bible oleh Friedrich Schleiermacher dalam kajian kesusastraan Jerman. Jadi jangankan kita kaum muslimin yang menolak hermeneutik, orang Kristen pun menolak hermeneutik itu untuk diaplikasikan dalam mengkaji tafsir Al-Quran. Selanjutnya mari kita lihat apa sih dasar-dasar hermeneutika dalam studi Bible. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneutik, artinya tafsir, penafsiran, pemahaman. Tapi tidak sebagaimana tafsir, metode tafsir yang diterapkan di dalam menafsirkan Al-Quran oleh umat Islam, para ulama dan intelektual muslim. Dasar-dasar hermeneutika itu pertama, orang yang mau terlibat dalam studi hermeneutika itu harus beranggapan bahwa kitab suci itu adalah teks. Kitab suci itu berasal dari naskah-naskah klasik atau manuskrip dari Nabi yang disampaikan kepada umatnya. Kenapa harus menganggap bahwa kitab suci itu adalah teks? Supaya orang kemudian berani menelusuri teks itu. Di mana lahirnya, kapan lahirnya, apa yang menyebabkan dia hadir. Yang kedua, kitab suci adalah kitab teks budaya. Karena tidak bisa kita melepaskan diri dari realitas, situasi dan kondisi yang ada pada saat kitab suci itu diturunkan.
banyak budaya-budaya yang mempengaruhi kitab suci. Maka cendekiawan harus percaya bahwa kitab suci itu dipengaruhi oleh budaya. Yang ketiga, kitab suci adalah teks bahasa. Kitab suci harus tunduk pada bahasa. Kalau ada yang salah bahasanya, maka itu bukan kitab suci, alias palsu. Realitas, situasi, kondisi, budaya dan bahasa tidak lepas dari kehidupan manusia. Bahasa adalah merupakan transfer budaya. Jadi adalah bahasa harus diyakini oleh cendekiawan yang terlibat dalam hermeneutik. Yang keempat, teks kitab suci adalah teks historis. Kitab suci itu adalah produk sejarah, kata mereka. Sebab realitas budaya dan bahasa adalah fenomena sejarah. Kitab suci adalah rekaman sejarah. Pada saat ada pencurian turun, ya, kitab suci turun. Pada saat ada persinahan, kitab suci turun. Jadi kitab suci adalah teks historis. Yang kelima, teks kitab suci adalah teks manusiawi. Teks yang dibuat oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh bahasa, dipengaruhi oleh histori. Maka Bible bukan dari Tuhan, kata mereka. Mereka bangga sudah memiliki kitab suci mereka. Sekarang ini dipulangkan kepada umat Islam. Banyak cendekiawan Muslim kemudian ya, merespon tantangan mereka karena menganggap bahwa teori hermeneutik ini adalah teori yang ilmiah. Teori hermeneutik ini apa saja? Yang pertama, dia adalah merupakan kritik teks. Apakah sudah tunduk pada tata bahasa yang ada? Kalau tidak tunduk, kenapa? Yang kedua, kritik histori, kajian sejarah lahirnya sebuah teks dan penentuan keasliannya. Yang ketiga, kritik sastra, kajian gaya bahasa dan kosakata dalam sebuah teks. Jadi sastranya juga harus diteliti. Apakah sesuai dengan sastra yang berlaku pada saat ayat-ayat firman Tuhan itu turun atau tidak? Kritik bentuk yang keempat, memilih dan memilah dari berbagai bentuk teks, bentuk katanya, bentuk kalimatnya, semua harus dikritisi. Dan yang kelima adalah kritik redaksi, penelitian tentang mana yang asli atau mana yang bersifat tambahan dalam sebuah teks. Bagaimana sifat hermeneutik itu? Ini yang penting. Sifat hermeneutik itu apa saja? Yang pertama adalah hermeneutik itu bersifat relatif. Jadi ada pemahaman relativisme bahwa semua itu, ya, sebuah kebenaran yang diungkapkan itu adalah sebuah relatif. Semua relatif, semua tidak ada tafsir yang mutlak kebenarannya. Semua relatif. Bisa jadi Islam benar, Kristen yang salah, bisa juga Kristen yang benar, sama. Semua kebenaran adalah relatif. Inilah yang kemudian melahirkan skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Paham yang meragukan semua kebenaran dari manapun datangnya. Jadi kita harus tahu. Dimulai dari perempuan membaca kitab harus tahu, harus skeptis. Nah, sikap skeptis inilah yang akan melahirkan pemikiran selanjutnya bahwa
saya tidak tahu mana yang benar, bingung. Dan kalau sudah demikian, saya tidak tahu mana yang benar, lama-lama akan berujung pada ateis. Yang ketiga, desakralisasi teks. Tidak ada kitab suci yang benar-benar suci. Al-Quran itu tidak suci. Seperti yang ditulis oleh Sumanto Qurtubi dalam bukunya buku Lubang Hitam Agama, bahwa kitab Al-Quran itu tidak suci. Kitab Quran itu adalah konspirasi Nabi Muhammad, Jibril, dan kafir Quraisy. Alhamdulillah. Yang keempat, kalau sudah terjadi desakralisasi, maka orang-orang tidak perlu tahu di dalam menafsirkan Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak saja, tidak perlu tahu, silakan saja, siapa saja. Dan kelima, sifat dari hermeneutik ini adalah memiliki siklus hermeneutik. Apa itu siklus hermeneutik? Maknanya bahwa selalu berubah, sesuai dengan perkembangan zaman. Orang menafsirkan kitab suci sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi penafsiran yang dilakukan orang tahun 1920 akan berbeda dengan penafsiran yang dilakukan orang tahun 2020. Jadi kitab suci itu harus itulah siklus hermeneutik. Nah sekarang, bagaimana hermeneutika dalam tafsir Al-Quran? Ya. Al-Quran, ya sebagaimana tadi pada kitab Bible, Al-Quran itu adalah teks. Jadi orang yang mau mempelajari, mengamalkan hermeneutik ini harus berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah teks, dokumen tertulis, manuskrip yang diwariskan oleh Muhammad kepada umatnya. Nah, kalau sudah berpendapat bahwa Quran itu adalah teks, maka teks itu perlu diteliti otentisitasnya. Otentik tidak. Dengan apa? Dengan filologi, ya, yang mencakup, ya, kritis terhadap histori, kritis terhadap tekstual, kritis terhadap sastra, kritis terhadap bentuk dan redaksi. Filologi itu tidak bisa dikatakan karena Al-Quran adalah teks. Metode-metode filologi ini adalah merupakan metode penelitian modern yang telah sukses diterapkan dalam studi kritis dan telah diakui oleh banyak kalangan peneliti dan cendekiawan baik Yahudi, Nasrani maupun Islam. Bagaimana kita menjawabnya? Jika orang menyatakan bahwa Quran itu adalah teks, jawabannya Quran bukan teks. Quran bukan puisi, tapi Quran itu adalah bacaan. Al-Quran artinya bacaan. Proses kewahyuannya, penyampaiannya, pengajarannya, dan periwayatannya melalui lisan dan hafalan. Itu asal muasalnya. Diturunkan Al-Quran itu melalui Jibril, kemudian Nabi Muhammad menghafalkannya. Dan Rasulullah, ya, menyampaikan kepada umatnya untuk dihafalkan Al-Quran itu. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Tidak pernah ada nabi yang menyuruh menghafalkan apa itu kitab Taurat, apa itu Zabur, apa itu, tidak ada. Makanya kita tidak mendapatkan itu dalam bentuk hafalan. Ya, yang ditemukan oleh mereka adalah manuskrip, naskah-naskah klasik yang dikumpulkan. Baru kemudian disebutlah, ya, Injil Matius, Injil Lukas, Yohanes, dan sebagainya. Dan itu dikumpulkan 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah
Al-Quran disampaikan dalam bentuk hafalan yang terjaga. Ada orang bertanya, kenapa Al-Quran kan ada juga dalam tulisan di Quran di tulang-tulang. Itu semua alat penunjang. Itu alat penunjang. Yang pokok adalah hafalan-hafalan umat Islam, dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafalkan Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran yang tidak kita temukan pada kitab yang lain. Jadi Al-Quran itu ditransfer secara mutawatir sehingga kondisinya utuh sampai sekarang, dan itu memang sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kenapa kami? Karena Allah dengan rahmat dan rahmatnya melibatkan hamba-hambanya yang saleh untuk ikut memelihara keberadaan ayat suci Al-Quran itu, sehingga manakala ada antara ayat-ayat itu yang menyimpang salah, dengan cepat kita melakukan perbaikan. Jadi Al-Quran itu bersandar pada hafalan, bukan tulisan. Kecuali kita sekarang ini menghafal Al-Quran dari mushaf, dari kitab suci Al-Quran. So, kalau kita menyebutkan Al-Quran itu sebagai tulisan, maka kita mesti tunduk pada hafalan. Tulisan harus tunduk pada hafalan. Karena Al-Quran itu ada hafalan, maka tulisan itu harus mengikuti hafalan, bukan hafalan yang mengikuti apa yang ditulis. Contoh, Maliki Yaumiddin dalam Al-Fatihah ada dua cara membacaannya, Maliki Yaumiddin dan ada juga Maliki Yaumiddin. Padahal tulisannya sama. Nah, tapi kita berpedoman pada bacaan yang diwariskan oleh Rasulullah sampai ke kita mengikuti cara mereka. Rasulullah dari mana tahu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teks Al-Quran adalah teks budaya. Sejak awal diturunkannya Al-Quran itu berinteraksi dan dengan merespon, dengan mengakomodir realitas dan budaya masyarakat Arab, sehingga Al-Quran tidak bisa melepaskan diri dari kumpulan realitas dan budaya yang ada pada masa itu. Karena Al-Quran adalah teks yang dilahirkan oleh realitas, oleh situasi dan kondisi, dan diproduksi oleh budaya. Itu kata mereka. Bagaimana kita menjawab? Al-Quran saat diturunkan justru ditentang dan menentang budaya Arab. Jadi nggak bisa disebut teks budaya. Dia menentang budaya kaum kafir Quraisy. Buktinya apa? Muhammad Rasulullah SAW dianggap sebagai orang gila. Bagaimana budaya yang sudah berurat akar itu, yang sudah lama, datang seorang Muhammad kemudian membatalkan. Jadi Muhammad tidak ditentang oleh budaya pada saat yang datang hadir di Jazirah Arab. Jadi jelas bahwa Al-Quran bukanlah teks budaya. Yang ketiga, teks
Al-Quran adalah teks bahasa? Apakah betul Al-Quran itu adalah teks bahasa? Ternyata tidak. Al-Quran itu bukan teks bahasa. Kalau dia teks bahasa, maka dia harus mengikuti tata bahasa yang berlaku pada saat dia diturunkan. Ternyata kan tidak. Al-Quran tidak mengikuti tata bahasa yang sedang berlaku. Maka orang-orang Arab itu mengekstrak Al-Quran, nahwunya Al-Quran, tata bahasanya Al-Quran ekstrak untuk menyempurnakan bahasa Arab. Bukti bahwa Al-Quran bukanlah teks bahasa yang tidak tergantung pada bahasa yang sedang berlaku pada saat itu. Dalam Al-Quran ada huruf-huruf ayat-ayat mufassal seperti alif lam mim, kaf ya ain sad, yasin. Kalau harus mengikuti tata bahasa Arab, maka semua yang ada di dalam Al-Quran harus diketahui oleh orang-orang. Itu ternyata tidak. Huruf-huruf mufassal itu tidak diketahui, tidak ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti Al-Quran adalah teks bahasa. Al-Quran merubah apa yang sudah istilah-istilah yang mereka sepakati. Mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah orang-orang mulia karena harta dan jabatannya, kekayaannya melimpah ruah, anaknya banyak, istrinya cantik. Itulah orang. Tapi Al-Quran datang menghapus peristilaan itu, memberikan definisi yang terbaik dan terbenar. Apa itu? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena harta yang banyak, istri yang cantik, bukan itu. Karamah itu kemuliaan Allah karena kita bertakwa. Jadi jelas bahasa Arab di sini sudah mengakui perubahan yang dilakukan oleh Al-Quran. Yang keempat, bahwa teks Al-Quran adalah teks historis. Teks Al-Quran adalah teks sejarah. Al-Quran tidak bisa melepaskan diri dari fenomena historis ketika dia diturunkan. Kata mereka, Al-Quran hanya merupakan rekaman situasi adat budaya masyarakat Arab pada abad ke-7, sehingga Al-Quran ke depan perlu mengadaptasi dengan perkembangan sejarah selanjutnya. Dan jawab bahwa Al-Quran bukan teks histori, tapi transhistori. Kenapa? Karena dia melampaui batas-batas kesejarahan. Al-Quran bisa menceritakan, bisa menyampaikan kepada umatnya apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu dan apa yang akan terjadi ke depan. Dalam surat Al-Insyirah ayat 18 sampai 19, wal qamari idza tasaq fatarkabuna tawakan al-qamar. Dan demi bulan yang terang benderang, sungguh engkau akan naik setingkat demi setingkat. Apa maksudnya? Ada yang menunjukkan ternyata pada tahun 1967 manusia bisa menginjakkan kakinya di bulan, dan sekarang betapa terus sampai meneliti planet yang lain seperti planet Mars. Jadi Al-Quran bukan teks histori, karena dia bisa menyampaikan sesuatu jauh ke depan. Dan bisa juga menyampaikan apa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, lebih kurang 2.500 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Itu terjadi di Laut Merah. Ada orang yang sangat berhak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu
Itulah Fir'aun. Kita lain tidak ada menyebutkan bahwa Fir'aun itu diselamatkan jasadnya oleh Allah SWT. Tapi Al-Quran menyebutkan bahwa Fir'aun itu diselamatkan jasadnya oleh Allah SWT. Dari mana Muhammad tahu? Ya. Apa itu copy paste? Tidak. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau itu bukan dari Allah, tidak mungkin ada tertera di dalam Al-Quran. Apa? Kata Al-Quran. Bahwa ada saya kunta minal muslimin. Sekarang kamu berdosa yang menggunakan Al-Quran dan kamu termasuk orang yang melakukan pengusaha. Kata Allah. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalaqaka ayat wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Hari ini kami selamatkan jasadmu, tubuhmu, supaya menjadi peringatan, pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Morris Bukai sudah melakukan penelitian bahwa di dalam kapal Fir'aun itu memang di lautan dan di pulau ditemukan ya senyawa-senyawa garam. Sekarang sampai sekarang orang bisa menemukan biasanya Fir'aun. Itu bukti bahwa Al-Quran bukan teks sejarah. Yang kedua, teks Al-Quran adalah teks manusiawi. Al-Quran sebagai kalam Ilahi mesti mengadaptasi diri dan menjadi kalam manusia, ya, agar dimengerti oleh manusia. Karena jika Allah berbicara dengan bahasa Tuhan, maka manusia sama sekali tidak ada. Al-Quran kan Allah itu kan Tuhan itu tidak tahu bahasa apa. Yang kita ketahui bahwa bahasanya Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Dari mana kok bisa menjadi bahasa Arab? Itu karena Muhammad menginterpretasi wahyu Allah. Sehingga ketika Muhammad kembali, diterjemahkan firman Tuhan itu kalam Allah dalam bahasa supaya bisa dimengerti oleh umatnya. Ini suatu penyesatan yang luar biasa. Al-Quran itu diturunkan Allah memang berbahasa Arab, dan Allah menurunkan di dalam bahasa Arab sesuai dengan firman-Nya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya apa? Supaya engkau berpikir. Bahasa Arab satu dari jutaan bahasa yang ada di dunia yang dipercayai oleh Allah, yang membawakan pesan Allah kepada umat manusia. Dan Al-Quran tidak akan ya dirubah-rubah oleh Allah, oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 44 sampai 46. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, dan sekiranya Muhammad mengada-adakan sebagian ya, dari ayat-ayat kami yang dinisbahkan kepada kami atas nama kami, la anta min bil yamin, sungguh kami akan mengambil tangan kanannya. Artinya bahwa Allah akan memberikan sanksi kepada Muhammad. Summa taqatta min bulwatin, kemudian kami akan potong orang jantungnya, ya, urat jantungnya. Kami akan potong urat jantung. Tidak akan, Muhammad tidak akan mengurangi, merubah-rubah, memasukkan dalam rokok. Penafsirannya ya melalui hadis-hadis
Nah sekarang kita tutup kajian pagi ini dengan pertanyaan apakah layak dan memang sudah mengucapkan jawabnya tegas tidak. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita itu sudah yang terbaik. Kita lihat saja bagaimana buah dari penafsiran secara teknologi di sebuah perguruan tinggi negeri dan terdepan menunjukkan ada orang menyusun sebuah disertasi yang kesimpulannya menghalalkan perzinahan atas dasar suka sama suka, bukan di depan umum, bukan istri orang. Karena dia belajar ya, dari pikiran-pikiran Profesor Dr. Syahrul seorang liberal yang ahli dalam bidang pertanahan dan arsitek. Ini yang karena Syahrul bilang bahwa saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Kalau dulu perbudakan memang ya, perbudakan itu diperoleh dari hasil peperangan itu sah berhubungan itu dengannya tanpa mengganggu akad nikah. Nah sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka boleh dong orang atas dasar suka sama suka, bukan istri orang, bukan bukan lalu kemudian ya, mengaktualisasikan rasa cintanya dalam hubungan. Kita pun sekarang mendengar bagaimana digalakkan orang pernikahan beda agama. Walaupun sebenarnya memang kita boleh mengatakan laki-laki dan muslim wanitanya ahli Islam, tapi tidak sedikit perbedaan agama yang besar. Bahkan sesama jenis itu pikiran-pikiran konflik. Aminah Wadud juga seorang dosen liberal itu sudah mencontohkan kepada untuk Jumat dan dia sebagai imamnya, sementara makmumnya itu campuran laki-laki dan perempuan. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita benar itu benar adanya. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengerjakan dan tunjukkan yang salah itu salah adanya ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan yang salah. Jangan kau sesatkan kami setelah engkau memberi kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai nur dan darah kami. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang tak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah hingga akhir hayat kami. Demikian, kalau ada yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu karena keterbatasan keilmuan kebenaran keilmuan saya, dan saya memohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada bapak dan ibu-ibu. Mari kita semua lebih menjaga diri kita untuk belajar dan belajar, bertanya dan berdiskusi untuk menemukan jalan kebenaran sehingga kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.